Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GB Immanuel atau siapa saja yang Tuhan berikan kesempatan untuk mendengar renungan malam ini. Saya menyapa saudara semua sebelum saudara tidur dalam kasih Kristus. Marilah kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita beristirahat dengan firman Tuhan setiap malam yang bisa memenuhi hati dan pikiran kita dengan kebaikan melalui firman Tuhan. Karenanya firman Tuhan yang bisa mengubahkan hidup kita. Sepanjang malam ini saya tetap masih melanjutkan renungan dengan tema keluarga Kristen, di mana kita bisa membangun keluarga kita, elemen yang terpenting di dalam komunitas, elemen terkecil, tetapi adalah rancangan Tuhan. Kita tahu iblis saat ini mengganggu keutuhan rumah tangga, bukan hanya para jemaat, tapi di kalangan para hamba Tuhan pun banyak mengalami struggle di dalam kehidupan rumah tangga. Kita semua perlu menjaga keutuhan rumah tangga kita sesuai dengan perintah Tuhan dan waspada terhadap setiap jerat iblis yang berusaha menghancurkan rumah tangga kita. Karena itu hanya firman Tuhan yang merupakan benteng terkuat di dalam rumah tangga kita, yang bisa melindungi kita dari hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Dan hari ini saya beri judul hierarki dalam keluarga Kristen. Ini diambil di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari setiap laki-laki ialah Kristus, dan kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Ini adalah hierarki yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh setiap keluarga. Kita tahu di dalam hidup ini Tuhan sudah menetapkan order atau hierarki atau urutan otoritas. Di hadapan Tuhan laki-laki dan wanita tentunya sama, memiliki standing ground. Gitu kita bisa baca dalam Galatia 3 ayat 28 misalnya. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak lagi ada hamba, orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena semuanya adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ini maksudnya bukan berarti pria dan wanita itu memiliki posisi yang sama dalam kehidupan rumah tangga. Ini maksudnya sama di antara laki-laki dan perempuan itu adalah standingnya, haknya di hadapan Tuhan, posisinya di hadapan Tuhan itu sama. Namun di dalam kehidupan keluarga dan kehidupan komunitas lainnya, Tuhan sudah menetapkan order, urutan-urutan hierarki yang harus dipatuhi. Misalnya setiap warga negara patut mentaati pemimpin yang ada dalam suatu pemerintahan. Karena Roma 13 mengajarkan setiap pemimpin di suatu negara itu Tuhan yang menentukan. Nah, sebaliknya juga di dalam gereja berlaku hal yang sama. Gembala sidang, diaken, atau pengurus-pengurus gereja adalah pemimpin yang Tuhan tetapkan di dalam gereja. Demikian juga di dalam kehidupan rumah tangga. Di dalam ayat yang kita baca tadi dalam 1 Korintus 11 ayat 3, Tuhan dengan jelas menetapkan para laki-laki atau suami untuk menjadi kepala istri dan anak-anak. Jadi istri tidak boleh mengambil posisi suami karena ini melanggar perintah Tuhan. Di dalam kehidupan, di dalam pandangan Tuhan, istri itu memiliki posisi yang sama, namun di rumah Tuhan menetapkan suami sebagai pemimpin. Kalau Anda seorang istri dan Anda mungkin memiliki posisi atau jabatan atau income yang lebih tinggi dari suami saudara, bukan berarti saudara bisa menjadi kepala dalam rumah tangga. Begitu saudara sampai di rumah, saudara adalah istri yang harus tunduk kepada suami. Biarkan suami menjadi pemimpin di dalam rumah tangga. Sejak manusia jatuh dalam dosa, order ini berusaha dirusak. Istri berusaha aktif birahi kepada suaminya. Dalam kutub di dalam Kejadian 3 maksudnya bukan birahi secara seksual, namun ingin memimpin. Sedangkan suami memiliki kecenderungan untuk pasif. Karena itu hal ini akan terus terjadi kalau setiap pribadi tidak mengerti tugas dan tanggung jawabnya.
Karena itulah saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semua order yang sudah tercemar karena dosa harus dikembalikan lagi sesuai fungsinya. Dan karena itulah di Perjanjian Baru Tuhan kembali menegaskan bahwa pemimpin dalam sebuah rumah tangga adalah suami atau laki-laki, lalu istri membantu menolong suami untuk mendidik anak-anak di dalam takut akan Tuhan. Saya percaya bila order ini dihormati dan dilakukan oleh setiap keluarga-keluarga Kristen, akan tidak terjadi konflik yang parah yang akan merusak rumah tangga. Karena itu, bila kita sebagai seorang suami, firman Tuhan mengingatkan kita mulai ambil alih kepemimpinanmu dan mulai aktif. Minta hikmat Tuhan, tentunya berkomunikasi dengan istri untuk saudara bisa jadi pemimpin yang baik dalam rumah tangga saudara. Dan kalau saudara seorang istri, minta kepada Tuhan roh penundukan diri, agar saudara respect dan tunduk kepada keputusan yang suami sudah berikan. Tentunya keputusan yang saya maksudkan di sini bukan secara otoriter, artinya ada komunikasi, namun decision maker harus dari pihak suami, itu yang Tuhan tentukan. Dan kalau ini dilanggar, pasti rumah tangga akan berantakan, karena ini pola firman Tuhan. Marilah renungan firman Tuhan ini bisa memotivasi, mengingatkan kita sehingga kita bisa tahu tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Yang laki-laki mulailah aktif menjadi pemimpin dalam keluargamu, yang wanita mulailah menjadi penolong yang sepadan, yang benar-benar mensupport suamimu untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga yang takut akan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Saya percaya bila order ini ditaati, saudara dan saya akan memiliki rumah tangga yang memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kiranya berkat firman Tuhan ini mengingatkan kita semua dan kita dimampukan untuk melakukannya sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis dan memuliakan nama Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya kasih Kristus menyertai kita semua sepanjang malam, dan besok pagi kita bangun dengan kekuatan yang baru untuk kembali melakukan aktivitas dengan sukacita bersama Yesus Tuhan Raja kita. Haleluya. God bless you all.